kerja dan berkarya dalam hidup kami. Lebih lagi Engkau selidiki hati dan batin kami Tuhan, supaya hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Berfirmanlah Engkau bagi setiap kami siang hari ini, urapi kami semua Tuhan dengan urapan yang sama. Dari hamba-Mu bahkan seluruh sidang jemaat-Mu, semua yang mendengarkan firman Allah ini Tuhan, biarlah kami bersama-sama punya kerinduan untuk kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan seluruh kebenaran hidup kami, roh jiwa dan tubuh hati kami Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Apa kabar saudara pagi hari ini? Sehat semua ya? Tidak terganggu lah kita ya dengan corona gitu ya. Saya pernah bilang waktu di Tante Nora, saudara tahu nggak kenapa dinamakan corona? Ya, karena dia dari Cina. Kalau dia dari Jawa, Mas Rona namanya gitu ya. Banyak sekali pro dan kontra untuk hari ini, khususnya di kalangan gereja. Karena ada beberapa gereja, mereka meliburkan ibadahnya. Ya, mereka meliburkan ibadahnya, jadi bikin ibadah online. Agak feedback, mana sih? Jadi mereka bikin ibadah online, jadi jemaat di rumah dengarkan khotbah live saja gitu ya. Banyak sekali ada yang bilang, gereja itu nggak beriman gitu ya. Seharusnya di zaman seperti ini, di situ seharusnya gereja membuktikan sebenarnya imannya. Bahwa di tengah-tengah masa seperti ini pun Tuhan pasti lindungi kita. Haleluya, haleluya ya. Tapi saya melihat semangat saudara untuk cari Tuhan, itu sebuah hal yang luar biasa ya. Ya. Mungkin banyak badai, tantangan, halangan, tapi saudara masih bisa datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Itu satu hal yang luar biasa saudara ya. Ya. Kita percaya bahwa Tuhan kita baik. Amin. Dan rencananya pasti baik. Ya. Tapi satu hamba Tuhan begini, kalau kita tahu bahwa rencana Tuhan itu pasti baik, seharusnya kita nggak usah lagi beriman sama rencananya itu. Karena kita tahu pasti baik. Kita beriman sama siapa? Tuhan yang baik itu, yang punya rencana itu. Haleluya. Gitu ya. Saya bersuka cita sekali hari ini. Saya ingin tanya sama saudara ya, khususnya yang sudah menikah ya. Saya sudah pede sekarang bicara soal yang gitu-gitu karena saya sudah menikah ya. Kalau dulu mau tanya gitu, yang baru 17 tahun boleh dengar gitu ya. Ya, boleh dengar. Oh maaf ya, maaf Rio gitu ya. Budi maaf ya, Budi. Yanto maaf. Saya agak pede sekarang saudara. Tapi saya ingin tanya, ada nggak saudara ya di dalam pernikahan saudara ketika saudara menikah mengalami perubahan ya, baik dari istri maupun dari suami. Ya, ini yang saya tanya yang menikah ini, gitu ya. Aduh Arthur, saya sudah lupa soalnya udah puluhan tahun lalu gitu ya. Ya wajar sih gitu ya. Tapi kalau saudara tanya saya, Arthur, ada nggak yang berubah ketika kamu menikah gitu? Ya ada pasti ya. Pertama dari cara tidur, ya biasanya sendiri kan menguasai lahan saudara, gitu ya. Sekarang harus berbagi lahan, gitu ya. Dulu saya kalau ngorok saya dengar sendiri. Kenapa saya bisa dengar? Karena saya terbangun karena ngorok saya, gitu ya. Bukan gitu ya. Tapi maksud saya ada hal-hal yang berubah, gitu ya. Tapi puji Tuhannya setiap pagi sekarang sudah ada yang saya peluk, ya. Maaf Rio, maaf, gitu ya. Sudah ada yang bisa sama-sama satu selimut gitu ya, dulu kan sendiri gitu ya. Tapi minimal ada yang berubah, betul ya? Ya. Atau contoh lagi, saya ingin bicara ini sebenarnya ya. Kalau saudara lihat tentara, ya, tentara waktu dia masih SMA mungkin masih cupu orang bilang, gitu ya. Tetapi waktu dia masuk tentara, ya, yang cupu tadi tiba-tiba badannya sudah tegap. Ya. Sudah tegap. Wah, sudah lebih atletis ya. Dulunya
ya kayak gimana gitu ya. Kalau orang Manado bilang kayak ses gitu. Tapi sekarang dia sudah siap, saudara, gitu ya. Orang pikir, kenapa dia alami perubahan? Karena dia bilang, dia sudah di tempat yang baru. Dia sudah ada dalam atmosfer yang baru, boleh saya bilang begitu ya. Seharusnya kehidupan kekristenan kita begitu, saudara. Ya. Ketika kita dulu masih belum percaya sama Tuhan, dan sekarang kita menjadi orang yang percaya sama Tuhan, seharusnya hidup kita ini harus selaras dengan firman Tuhan. Haleluya. Ya, mari kita belajar bersama-sama dulu firman Allah. Filipi, Arthur Filipi lagi ini ya. Filipi pasal yang pertama. Kita akan baca ayat 27 sampai ayatnya yang ke-30. Filipi pasal pertama ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat genap gitu ya. Kita bergantian sampai ayat yang ke-30. 30. Firman Allah berkata begini, hanya hendaklah hidupmu, firman Allah bilang apa? Berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang, Paulus bilang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ayat 29 berkata begini. Sebab kepada kamu, gitu ya, kepada jemaat Filipi, tapi juga kepada saya dan saudara, kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Haleluya. Saudara siap dengar firman Tuhan? Puji Tuhan. Saya sudah sering kali bahas sama saudara bahwa ketika Paulus menulis firman Allah ini, khususnya untuk jemaat Filipi, dia berada di dalam penjara. Kita sudah baca ayat pertama sampai ayatnya yang ke-26. Paulus bilang begini, antara hidup dan mati, gitu ya. Nggak kata lain, boleh saya bilang surat ini Paulus tulis di akhir-akhir. Paulus berhadapan antara hidup atau mati. Dia mau dipenggal atau tidak dipenggal. Ya. Dia dibunuh atau tidak dibunuh. Dengan kata lain, Paulus sudah berbicara, tapi dia bilang, aku mau hidup, aku mau mati. Dia bilang hidupku untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Ya. Saya sudah khotbah sama saudara itu, gitu ya. Dengan kata lain, apa yang Paulus mau bilang sama kita? Kalau kita baca surat Filipi ini, bagian ini adalah nasihat pertama Paulus untuk jemaat Tuhan. Ya, ketika dia berbicara tentang keadaannya, sekarang dia mau nasihati jemaat Tuhan. Biasanya ya, kalau orang udah mau di antara hidup dan mati, kalau kasih pesan-pesan terakhir, biasanya pesan itu penting atau nggak penting? Hah? Biasanya penting ya. Kalau orang kasih pesan-pesan terakhir. Kemarin Oma Nora datang ke belakang hari Selasa, tanya sama saya, gitu ya, Arthur, kalau orang udah mau mati, dia tahu nggak sih? Ya. Dia tahu apa enggak? Ya. Saya jawab, pasti dia nggak tahu. Tapi Tuhan punya cara gimana untuk menyatakan juga, saya juga nggak tahu gitu ya. Ya. Soalnya tanda-tandanya begini gitu ya. Tapi saya lagi tunggu sebenarnya ya. Ada nggak pesan-pesan yang Opa bilang sama Oma gitu ya, sama Oma Nora? Justru Oma Nora yang berpesan sama Opa gitu ya, gitu ya. Ya, kamu ini harus percaya Tuhan gitu ya. Kamu harus mengakui dosa-dosamu gitu ya. Itu pesan Oma Nora gitu ya. Tapi begini, setiap orang ketika dia sudah berhadapan dengan kematian, biasanya pesan-pesan yang dia kasih terakhir itu pesan-pesan yang penting. Benar ya? Ya. Saya ingat ceritanya Koheri waktu Tobi sakit gitu ya. Tobi sakit tiba-tiba sudah mungkin panas tinggi, Tobi bilang begini, Tuhan baik gitu ya. Ya, Tuhan baik. Oh, Koheri langsung takut, ini pesan-pesan terakhir apa ini gitu ya. Karena di masa-masa panas yang tinggi tiba-tiba Tobi berkata Tuhan baik.
wah bahaya dia udah di surga ini gitu ya. Gitu ya. Tapi mungkin penting ya, sangat penting pesan-pesan ketika orang mau mati ya. Satu kali ada cerita. Suami ini sudah sakit parah saudara ya. Suaminya sudah sakit parah. Tiba-tiba dia bilang begini sama istrinya gitu ya. Dia bilang begini, suaminya namanya Tommy. Lalu sahabatnya namanya Rio lah, anggaplah Rio. Ya, anggaplah Rio. Lalu si Tommy sudah di akhir-akhir hidupnya, udah parah, udah mau kayaknya entar lagi mati gitu ya. Dia bilang begini sama istrinya. Dia bilang, namanya siapa? Hana ya. Hana, kalau saya mati, mendingan ya, kamu itu menikah sama sahabat saya Rio itu. Kaget si Hana. Bukannya si Rio itu bukan sahabatmu, tapi dia itu musuhmu seumur hidupmu. Kok kamu rela gitu ya, memberikan saya kepada Rio? Iya. Siapa bilang saya bilang nama tanya Tommy lah ya. Saya lupa ya. Lalu si istrinya kan heran. Kok bisa musuhnya seumur hidup, sekarang waktu dia mau akhir hidup, dia pingin istrinya menikah sama musuhnya. Kok kamu teganya begitu sih? Kata istrinya, kata si Hana. Iya, supaya dia bisa merasakan penderitaan saya selama 30 tahun menikah dengan dirimu gitu ya. Ternyata menderita. Jadi dia supaya musuhnya itu ikut menderita juga gitu ya. Tapi puji Tuhan, istri-istri di sini semua istri-istri yang baik hati. Haleluya Desire. Haleluya gitu ya. Biasanya penting saudara ya. Kalau pesan-pesan terakhir gitu ya. Ini cerita lagi satu kali. Sebelum saya bahas firman Allah gitu ya. Satu kali pendeta baru pulang gereja. Ya, masih pakai jas, tiba-tiba ada jemaat. Pak pendeta coba datang doakan jemaat yang sakit. Ini tahun berapa dulu gitu ya. Jemaat yang sakit. Waktu dia nyampe di gereja, waktu pendeta mau berbisik, ya pendeta lihat kok tiba-tiba nih jemaat ini, tiba-tiba nggak bisa napas gitu ya. Wah pendeta mana? Si yang jemaat ini langsung kode begini, yang lagi sakit minta apa? Kayak pulpen. Oh pendeta langsung ambil kertas, dia langsung kasih pulpen, dia tulis. Dia tulis yang sakit itu tulis itu. Coba pendeta lupa kan? Pendeta masukin jasnya lagi. Mati. Entar lagi belum sempat doakan, sudah pergi ini jemaat. Ini akhirnya pemakaman lah gitu. Pendeta pakai jas yang sama. Pendeta pakai jas yang sama. Dia waktu dia coba, ada kertas. Kayaknya ini pesan terakhir waktu yang meninggal itu. Wah, dia saya lupa baca waktu kemarin itu. Waktu dia baca saudara, dia tulis itu, pendeta jangan injak selang oksigen saya susah nafas gitu ya. Ternyata dia tiba-tiba begini, pendeta injak oksigennya, jadi susah nafas. Aduh, ini bahaya sekali gitu. Pikir pesan-pesan terakhir apa gitu ya. Tapi begini saudara, apa yang Paulus coba jelaskan ke saya dan saudara, ini bagian penting sebenarnya untuk kita melakukan perjalanan kekristenan kita, gitu ya. Dia bilang begini di ayat yang ke-27, ya. Ayat 27 dia bilang, hanya gitu ya, hendaklah hidupmu, dia bilang apa? Berpadanan dengan Injil Kristus, gitu ya. Kalau dalam terjemahan lain bilang, pastikanlah bahwa hidupmu ini, dia bilang sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Kalau dalam bahasa aslinya seharusnya kita ini layak, gitu ya. Hidup layak seperti apa yang firman Tuhan ajarkan. Kenapa Paulus bilang begitu sama jemaat Filipi? Karena dia bilang ada jemaat-jemaat di waktu itu, kita baca aja lah. Filipi pasal 3. Ya. Filipi pasal 3 ayat 17 mulai. Filipi pasal 3 ayat 17 mulai berkata begini, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ayat 18, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang, dia bilang apa? Sambil menangis. Banyak orang yang hidupnya sebagai apa? Ternyata begini, di dalam jemaat Filipi itu, di dalam kota Filipi itu ada jemaat yang ternyata hidupnya memang layak sesuai firman Allah. Tapi ada juga yang hidupnya apa? Menjadi seteru Kristus. Ayat yang ke-19.
Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata apa? Tertuju kepada perkara duniawi. Paulus bilang, jemaat Tuhan, kamu ini harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kenapa? Karena ternyata ada orang juga yang hidupnya tertuju hanya kepada perkara-perkara duniawi. Ada orang yang hidupnya hanya tertuju kepada hal-hal duniawi saja. Kristen tapi tertuju kepada hal duniawi. Cari Tuhan cuma untuk kaya. Contohnya saja. Gitu, itu ekstrimnya saja gitu ya. Cari Tuhan karena mujizatnya saja. Bukan cari Tuhan karena Tuhannya. Seperti saya bilang di awal tadi. Kita percaya bahwa rencana Tuhan itu baik. Kalau kita sudah percaya rencana Tuhan itu baik, kita jangan beriman lagi sama rencananya yang baik. Karena kita sudah tahu itu pasti baik. Kita beriman sama siapa? Tuhan yang baik yang punya rencana itu. Paulus bilang nih, karena keadaan ternyata banyak orang percaya nih yang pikirannya masih tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Hal-hal yang duniawi, dia pesan di Kolose, tadi pagi saya dan Desire baca gitu ya. Jangan cari perkara-perkara yang di bawah. Tapi apa? Cari perkara-perkara yang di atas. Dan kata lain, hidup kita ini harus sesuai dengan jalurnya Tuhan, dengan firman-Nya Tuhan. Seperti saya bilang tadi di awal kan, contoh, tiba-tiba dulunya cupu, ya, tapi ketika masuk tentara, hidupnya berubah. Seharusnya kita begitu sebagai orang percaya. Ya. Dulunya penakut, dulunya gak punya iman, dulunya selalu bimbang, selalu khawatir. Tetapi kita di dalam Tuhan, kita tahu kepada siapa saya harus datang ketika saya khawatir. Amin. Orang Kristen bisa khawatir gak? Bisa. Tapi orang Kristen tidak hidup di dalam kekhawatiran. Karena apa? Kita punya Tuhan yang menjamin hidup saya dan saudara. Paulus bilang nih, kalau kamu sebagai orang percaya, seharusnya hidupmu ini sesuai dengan apa? Kebenaran firman Tuhan. Kamu harus layak, hidup layak seperti firman Tuhan. Ya. Berpadanan seperti firman Tuhan gitu ya. Coba kita baca Efesus pasal 4 ayat yang pertama. Efesus pasal 4 ayat yang pertama dan ayatnya yang ayat pertama saja dulu gitu ya. Sama Efesus 5 ayatnya, ya ayat pertama dulu. Efesus, kok saya buka Galatia. Efesus pasal 4 ayat yang pertama dan ayatnya yang ke-17. Firman Allah berkata begini, gitu ya. Sebab itu aku menasehatkan kamu. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya apa dia bilang? Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil, dia bilang apa? Berpadanan. Dengan apa? Dengan panggilan itu. Kita baca ayat yang ke-17. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan, ya, ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi. Apa? Sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan apa? Pikirannya yang sia-sia. Ternyata ketika kita menjadi orang yang percaya, hidup kita seharusnya sesuai dengan firman Allah. Amin. Kita hidup bukan seperti orang yang tidak mengenal Allah. Kalau saudara bandingkan dengan Matius pasal 6, Tuhan bilang orang-orang yang tidak mengenal Allah itu, mereka mengejar apa? Hal-hal yang sementara. Ya. Tapi orang yang mengenal Allah justru bukan mengejar hal yang sementara.
Tapi dia bilang apa? Mengejar hal yang kekal, yaitu kebenaran dan kerajaannya. Kita kembali ke Filipi. Saya akan jelaskan sama saudara. Apa maksud Paulus dalam konteks ini hidup yang berpadanan dengan Injil Yesus Kristus? Ayat 27 berkata begini. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Apa? Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Haleluya. Iya, nanti kita baca berikut ya. Tapi pesan Paulus ketika dia menjelaskan hidup yang berpadanan, dia bilang, jemaat Tuhan, ya, kamu jangan tergantung dengan saya. Mau saya nggak datang, mau saya ada. Seharusnya ketika kamu hidup berpadanan dengan Injil, ya, kamu ini dia bilang teguh berdiri. Saudara bisa bayangkan, teguh berdiri, gitu ya. Sudah berdiri, teguh. Ini penekanan sebenarnya. Dan kata lain, kamu jangan digoyahkan. Kamu jangan sampai tergoyahkan dengan apapun. Saya ulang ya. Sudah teguh, gitu ya. Berdiri lagi. Berdiri, dia bilang teguh lagi. Dengan kata lain, dia bilang sama jemaat Tuhan, ketika hidupmu berpadanan dengan Injil, kamu ini jangan tergoyahkan. Haleluya. Karena kalau saudara baca, banyak penentang zaman itu. Ya. Penentang itu bukan cuma karena ajaran gitu ya. Bukan cuma keadaan. Tapi apa yang mereka alami bisa aja membuat jemaat sebenarnya goyah imannya. Tapi Paulus bilang, kamu hidup berpadanan itu ketika apa? Kamu teguh berdiri. Bukan cuma teguh berdiri. Tapi dia bilang apa? Dalam satu roh. Dan kata lain Paulus bilang, jemaat Tuhan, ayo. Kalau banyak keadaan yang lagi menekanmu, kalau lagi banyak kesulitan yang lagi menekanmu, kalau banyak tantangan yang lagi menekanmu, kalau banyak masalah yang lagi datang di hadapanmu, banyak tantangan di dalam gerejamu, ayo tetap teguh berdiri. Haleluya. Haleluya. Tetap teguh berdiri. Saya akan jelaskan sebentar gitu. Apa maksudnya gitu ya. Kenapa sampai Paulus bilang, ayo kita tetap teguh berdiri gitu ya. Karena ini berbicara sebenarnya tentang posisi kita di dalam Tuhan. Bagaimana kita mempertahankan hidup serupa dengan Kristus. Saudara bisa bayangkan gak? Ketika di dunia sana orang berkata, kamu kalau kerja jangan jujur-jujur amat. Gitu ya. Kalau kamu terlalu jujur, kamu gak akan naik-naik gitu. Gitu ya. Tapi ketika kita berpikir kita ini harus hidup berpadangan dengan Injil, saya tetap teguh berdiri sesuai dengan kebenaran firman Allah. Ya. Ketika orang gak hidup jujur, justru kita berusaha untuk hidup jujur. Ketika orang berusaha cari muka sama bos, karena pingin punya posisi, melakukan banyak hal, tapi kita tetap teguh berdiri. Untuk supaya apa? Kita tetap sesuai jalurnya firman Tuhan. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus tetap teguh berdiri dengan kebenaran firman Allah. Wah, Arthur, ini kesempatan nih, ya. Arthur bisa lihat kan, pas ini masker lagi naik-naiknya nih, Arthur. Ya. Pas saya sudah borong banyak, seharusnya saya jual 300.000. Gitu. Yang 25.000. Ini bukan teguh berdiri. Fokus kita pada perkara-perkara duniawi. Bagaimana hepeng cuan ada di kantong. Seringkali kita meninggalkan kemanusiaan demi apa? Hepeng sama cuan. Tahu hepeng toh? Bahasa Ibraninya doi. Gitu ya. Kita harus teguh berdiri, saudara. Ketika orang-orang lagi melanggar, saya kan tiap Senin ini ikut PA di Pijar TV kan, bikin PA kita di sana. Seringkali yang terus kita bahas gitu ya. Seharusnya walaupun sering kita singgung sama teman-teman di kantor nih. Sebenarnya di kantor itu kan agak tanggung gitu kalau kita dari Kuningan gitu, kalau turun gitu ya, agak tanggung. Kantornya sebelah kiri di INC Tower kan.
Banyak yang suka apa? Lawan arah, gitu ya. Lawan arah, nggak mau muter di apa saya di depan itu, gitu ya. Ya situlah ya, saya sudah anggaplah agak jauh muternya gitu ya. Cuma untuk secuil ini harus lawan arah gitu ya. Seringkali dia bilang, gimana kita mau bilang kita Kristen? Ya, yang pendek aja kita itu, kita masih lawan arah. Kita nggak bisa, boleh saya bilang, nggak bisa teguh berdiri. Tapi jemaat semua di tempat ini taat lalu lintas. Haleluya. Dengar-dengaran pakai helm itu ya. Pakai helm waktu bawa motor, bawa mobil pakai helm juga ya. Gitu ya. Kita harus tetap teguh berdiri. Coba kita buka beberapa ayat gitu ya. Filipi pasal 4. Ini nasihat-nasihat Paulus untuk mereka supaya apa? Tetap teguh berdiri. Karena ini berbicara tentang posisi kita dalam Kristus dan bagaimana kita mempertahankan hidup kita ini seperti Kristus. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan apa? Dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Coba kita buka 1 Korintus 15 ayatnya yang pertama. 1 Korintus 15 ayat yang pertama dan 1 Korintus 16 ayat yang ke-13. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Dan yang kamu terima, dan Paulus bilang apa? Dan yang di dalamnya apa? Kamu teguh berdiri, gitu ya. 16 ayat 13. Banyak ayat ya, nggak apa-apa lah ya. Firman Allah berkata begini, berjaga-jagalah. Terus dia bilang apa? Berdirilah dalam iman. Berdirilah dengan teguh, dia bilang gitu ya. Dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Amin. Mungkin banyak yang coba-coba melemahkan kita hari-hari ini. Perkataan orang bisa saja melemahkan kita, gitu ya. Keadaan di sekitar kita bisa saja melemahkan kita. Tapi kita dengar nasihat firman Allah siang hari ini untuk kita tetap berpadanan dengan Injil Kristus. Salah satunya apa? Kita tetap teguh berdiri. Haleluya. Yang kedua, kita kembali ke Filipi pasal yang pertama. Kita baca ayat 27 lagi gitu ya. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam apa? Satu roh dan sehati sejiwa berjuang. Untuk apa? Iman yang timbul dari apa? Dari berita Injil. Saya baca dalam satu terjemahan gitu ya. Dia bilang begini, ayat 27. Pastikanlah bahwa hidup kamu sesuai dengan kabar baik dari Kristus. Jika aku datang dan mengunjungi kamu, atau aku jauh dari kamu, aku mendengar hal yang baik tentang kamu. Aku mendengar bahwa kamu ini senantiasa kuat dengan maksud yang sama. Dan dia bilang apa? Bekerja sama untuk iman yang berlandaskan kepada kabar baik. Ternyata begini saudara, ketika kita hidup berpadanan dengan Injil Kristus, selain kita tetap teguh berdiri, kalau kita baca tadi kita senantiasa kuat sesuai dengan kebenaran firman Allah, kita juga kalau di sini bilang apa? Sehati sejiwa berjuang. Dan tadi mau bilang begini gitu ya. Kita ini bersatu berjuang untuk iman yang sudah kita terima dari berita Injil itu. Di khotbah saya waktu hidup memuliakan Tuhan, saya bilang kita ini harus mempertahankan iman kita. Ya. Dalam segala keadaan kita tetap mempertahankan iman kita. Dalam hal ini Paulus bilang sama jemaat Tuhan, kamu harus berjuang sama-sama. Saya bilang ya, kita ini harus berjuang sama-sama. Perjuangan iman ini khususnya dalam gereja Tuhan gak bisa dikerjakan oleh satu orang.
tapi kita berjuang bersama-sama. Ada lupa? Saudara mau berjuang bersama-sama? Kita berjuang bersama-sama. Bukan cuma berjuang bersama-sama, tetapi Paulus bilang bersatu, berjuang bersama-sama. Haleluya. Tapi kan masalah begini Arthur gitu ya. Saya itu kalau kerja sama orang itu paling nggak bisa, gitu ya. Satu kali saya tanya sama teman saya kan waktu di kuliah dulu, Arthur kalau saya jadi panitia, saya nggak mau ya. Kalau saya satu tim sama dia, saya tanya kenapa? Wah, pokoknya banyak sekali gitu ya, banyak sekali perbedaan kita, gitu. Saya tanya, memang perbedaannya apa aja, gitu ya. Saya kebetulan tuh ketua senat sudah ya. Perbedaannya apa aja? Coba kamu bilang. Pertama saya laki-laki, dia perempuan. Terus apa lagi? Aduh dia itu cerewet banget Arthur. Saya yang koordinator tapi dia suka yang ngatur-ngatur lah. Terus apa lagi gitu ya. Saya tanya lagi, apa lagi? Terus dia bilang gitu ya, pokoknya dia itu kalau kerjanya paling cuma banyak di mulut dan pasti nggak beres lah gitu ya. Kalau di sini pasti beres semua kalau jemaat Tuhan gitu ya. Pasti beres semua gitu. Pokoknya saya susah gitu. Itu orang yang paling sulit lah kalau diajak kumpul untuk ngobrol, untuk susun ini acara, dia paling sulit. Yang keempat, terus yang kelima apa? Bingung dia gitu ya. Katanya banyak, kok cuma 5 gitu ya. Saya bilang, tahu nggak? Persamaan kamu sama dia lebih banyak dari ketidaksamaan sama kamu. Apa? Kamu itu satu iman, satu baptisan, satu roh gitu ya. Satu Tuhan. Saya sudah bilang semua, lebih banyak saya bilang gitu ya. Oh iya juga ya gitu ya. Tapi begini saudara, saya ingin tanya sama saudara, kenapa orang sulit bersatu? Kenapa sulit bersatu? Karena nggak sepikiran. Terus. Apa? Egois, apa? Beda pendapat. Betul, kita semua ini beda pendapat. Saya sebulan, itu pendapatan gitu ya. Ya. Kalau sebulan beda itu pendapatan, sebenarnya itu beda pendapat. Nggak akan sama terus kita saudara ya. Karena pasti beda gitu ya. Tapi seringkali kenapa orang sulit bersatu? Karena tadi orang bilang, ya dia egois gitu ya. Gitu ya. Atau kalau saya bilang begini, merasa diri paling hebat, betul nggak sih? Ya. Kayaknya dia yang paling hebat gitu ya. Sulit kita. Gitu. Kalau di antara kita ada yang merasa diri paling hebat, sulit kita. Sama semua kita. Haleluya. Nggak bisa. Kalau satu orang, wah Arthur doang yang hebat, nggak bisa. Bapak Gembala doang yang hebat, nggak bisa. Koheri doang yang hebat, nggak bisa. Rio doang yang hebat, Yohan doang yang hebat, nggak bisa. Kita harus sama-sama. Nggak pernah boleh kita berpikir begini, saya yang paling hebat, nggak bisa. Karena untuk berjuang bersatu ini perlu kesatuan hati. Firman Allah bilang sehati, sejiwa. Nggak bilang saya ini yang paling hebat, atau bilang saya yang paling utama di sini, nggak bisa. Haleluya. Saya mau bilang begini, untuk kita berjuang, ya, untuk kita bersatu berjuang untuk firman Tuhan, untuk kebenaran Injil yang sudah kita terima ini, untuk kita terus pertahankan saudara, seringkali memang harus ada yang kita korbankan. Harus ada yang kita korbankan. Ya. Ketika kita berpikir, ini bukan tentang saya, ini bukan soal saya Arthur. Ya. Kalau kita melihat begini, kita akan mudah bersatu, kita akan mudah tetap berjuang di dalam pelayanan ini. Ketika kita berpikir, saya melakukan ini bukan untuk kepentingan saya, tapi saya melakukan ini untuk kepentingan Tuhan dan jiwa-jiwa. Sakit sih, ada rasa sakit. Tapi kita tahu
saya lakukan ini cuma karena Tuhan. Sakit sih, tapi saya melihat ini lebih kepentingan banyak orang. Tapi ketika kita bisa melakukan pun itu, kita bersyukur, wah saya punya kesanggupan pun ini, itu cuma karena Tuhan. Berpadanan dengan Injil. Amin. Saudara mau bersatu berjuang bersama-sama? Ya. Kita sama-sama saudara gitu ya. Coba kita baca Filipi pasal yang kedua. Ayatnya yang ketiga. Filipi pasal pertama, Filipi pasal 2 ayat yang ketiga. Oh, saya baca saja ya. Firman Allah berkata begini, dengan tidak mencari apa? Kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap apa? Yang lain lebih utama dari apa? Dirinya sendiri. Saya baca dalam satu terjemahan bilang begini, jika kamu melakukan sesuatu, ya, ini terjemahan firman Allah versi mudah dibaca. Jika kamu melakukan sesuatu, dia bilang begini, janganlah kamu mencari kepentinganmu sendiri atau untuk kebanggaanmu sendiri. Dia bilang begini, sebaliknya, rendahkanlah dirimu dengan menganggap orang lain lebih penting daripada dirimu sendiri. Nggak mudah. Tapi kalau kita lakukan itu demi kepentingan Tuhan, mari saya baca lagi satu ayat. Filipi pasal 2, ayat yang ke-20. Dan ayat 29 dan ayat 30. Filipi pasal 2 ayat 20. Berkata begini. Karena tidak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia. Dan yang begitu apa? Sungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Ayat 21. Ayat 21. Sebab semuanya, dia bilang, mencari kepentingannya sendiri, bukan apa? Bukan kepentingan Kristus. Kita lompat. Ayat yang ke-29. Tadi dia bicara tentang Timotius, sekarang dia bicara tentang Epafroditus. Tadi dia bicara hamba Tuhan, sekarang dia bicara tentang jemaat Tuhan. Gitu ya. Jadi firman Allah bilang, sambutlah dia. Siapa ini Epafroditus? Dalam Tuhan, dengan sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Kenapa? Ayat 30. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus. Apa? Ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Untuk pelayanan ini maju saudara, nggak bisa satu orang kerjakan. Tapi kita sama-sama. Haleluya. Kita lihat ini bukan untuk kepentingan kita. Tapi kita lihat ini karena kepentingan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita hidup berpadanan dengan Injil. Yang terakhir ya. Saya nggak akan lama-lama saudara ya. Tapi yang terakhir ini cukup lama. Kita kembali ke Filipi pasal yang pertama tadi. Ayat yang ke-29. Wah, ini saya suka ini ayat ini, gitu ya. Firman Allah berkata begini. Sebab kepada kamu ya dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, tapi dia bilang apa? Melainkan juga untuk menderita untuk dia. Saya baca dalam terjemahan tadi gitu ya. Versi mudah dibaca, dia bilang begini. Allah telah memberikan kehormatan gitu ya kepadamu. Bukan hanya percaya kepada Kristus, melainkan juga menderita untuk dia. Kedua hal itu membawa kemuliaan bagi Kristus.
ternyata begini. Kita percaya sama Kristus itu sebuah kehormatan. Amin. Kita menderita untuk Kristus itu juga kehormatan. Saya ulang ya. Kita percaya sama Kristus itu sebuah kehormatan. Kita menderita untuk Kristus itu juga sebuah kehormatan. Dalam terjemahan bahasa Inggris, satu terjemahan Inggris bilang ini bahwa ini privilege, saudara. Bahkan blessed gitu ya. Dan katanya apa? Penderitaan ini hak istimewa. Hak khusus. Atau boleh saya bilang berkat. Seharusnya kalau hak kita harus berdoa dong. Tuhan buat saya menderita. Iya dong. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu, gitu ya. Seringkali saya terkejut saudara ketika baca ayat ini dalam terjemahan bilang begini, ternyata ini sebuah hak istimewa. Hak khusus saya dan saudara. Gitu ya. Ini kan lagi banyak di luar sana gitu ya. Bahwa kekristenan itu hidup yang paling senang. Paling nyaman. Ya. Sehingga banyak orang datang jadi Kristen karena itu tadi. Mereka kayaknya orang Kristen tuh kaya-kaya gitu. Kayaknya enak-enak, nyaman gitu. Dia ada satu teman saya sudah sekolah Alkitab karena apa? Dia cuma lihat hamba Tuhan itu makan ayam. Dia makan ikan asin. Kayaknya hamba Tuhan tuh enak tuh. Waktu dia sekolah Alkitab di Cianjur baru dia tahu. Ternyata makan tempe juga, makan tahu juga gitu ya. Gitu ya. Yesus sudah bilang, kalau kamu ikut aku, sangkal diri, pikul salib. Maaf saya harus bilang, kalau saudara belum mengalami penderitaan, saudara belum terima hak khusus dari Tuhan. Tapi justru ketika saudara lagi menderita hari ini, mau sakit penyakit kah? Mau banyak hal kah? Sudah justru bersyukur. Ini sebuah kehormatan bagi saya. Ini sebuah kehormatan bagi saya. Karena saya sudah menerima privilege-nya Tuhan atas hidup saya. Waduh. Mungkin pulang saudara akan minta Tuhan. Saya menerima. Gitu ya. Kita berdoa minta berkat. Ternyata berkat itu bukan nyaman saja saudara. Tapi penderitaan juga firman Allah bilang itu berkat. Kita harus rubah cara pandang kita mengenai penderitaan masalahnya. Saudara tahu, saudara kenal Yusuf kan? Saya sudah bilang sama Yusuf. Yusuf itu gak akan jadi Perdana Menteri tanpa kakak-kakaknya. Tanpa dia harus masuk apa? Sumur. Tanpa dia harus dijual jadi budak. Tanpa dia harus difitnah. Tanpa dia harus apa? Masuk penjara. Tapi dia bilang, semua itu ya Tuhan mereka-rekakannya menjadi apa? Kebaikan. Saya mau bilang begini, ya. Ketika Tuhan mereka-rekakan mendatangkan kebaikan, bukan berarti kita lepas dari penderitaan. Halo? Halo? Daud bisa jadi raja. Dimulai dari mana? Serigala dan beruang. Dia harus lawan dulu serigala dan beruang. Tuhan latih dia lawan serigala dan beruang. Waktu dia jaga 2 ekor dombanya. Serigala beruang bukan main-main saudara. Singa dan beruang ya. Singa dan beruang. Oh serigala, singa gitu ya. Singa dan beruang gitu ya. Itu ada guru sekolah minggu gitu ya. Singa dan beruang saudara ya. Saudara bisa bayangkan gak? Tiap hari yang dia jaga untuk 2 ekor dombanya ini, Tuhan latih dia untuk apa? Lawannya singa beruang. Saya nggak tahu, baru lihat singa mungkin, aduh sorry gitu ya. Saya langsung duduk, Tuhan berkati makanan ini gitu ya. Singa dan beruang, supaya apa? Tuhan latih Daud untuk dia naik tingkat lagi. Lawannya siapa? Goliat sudah. Dia bilang sama Saul, tenang, singa dan beruang sudah biasa.
apalagi cuma orang ini. Sadap. Kenapa? Dia tahu itu bukan dia, karena Tuhan loh. Sebelum dia jadi raja harus apa? Dikejar-kejar sama Saul di mana-mana tuh. Sampai maaf saya bilang, dia harus sampai berpura-pura gila. Katanya orang sudah ditetapkan jadi raja. Seharusnya nyaman dong, disambut karpet merah dong. Tapi penderitaan yang Daud lewati itu untuk apa? Membawa dia menjadi posisi raja, bukan untuk Yerusalem saja, tapi seluruh Israel. Apa? Dia terima kehormatan dari Tuhan. Haleluya. Coba kita baca beberapa ayat ya. Kisah Rasul pasalnya yang kelima. Kisah Rasul pasal yang kelima, ayatnya yang ke-41. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan apa? Dengan apa? Dengan gembira. Karena apa? Mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena siapa? Nama Yesus. Menderita, tapi hasilnya gembira. Kayak bertolak belakang ya. Menderita, tapi hasilnya gembira. Kok iso? Kok bisa? Karena mereka melihat ini sebagai apa? Tanda kelayakan, hak privilege, kehormatan bagi mereka. Halo? Kalau saudara belum menderita, berdoa sama Tuhan, minta. Gue ketawa. Katanya hak. Kalau hak harus kita, kan orang suka klaim-klaim, Tuhan ini hak kami, mana, kasih berkat mana, penuhi gitu ya. Penderitaan juga hak loh. Minta. Haleluya. Wah, ini Arthur bahaya ini. Tapi masalahnya seringkali kita nggak dengar lengkap kan. Ternyata percaya juga itu kehormatan, menderita juga itu kehormatan. Roma 8 ayat 17. Saya tutup dengan ayat-ayat saja ya. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah apa? Ahli waris. Haleluya. Ahli waris, puji Tuhan. Maksudnya adalah orang-orang yang apa? Berhak. Haleluya. Kita berhak apa? Menerima janji-janji Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan siapa? Dahsyat. Yaitu jika apa? Arthur jangan di ayat di bawah, nggak usah Arthur gitu ya. Jangan, di atas saja. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu apa? Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya apa ya? Kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Kalau lagi menderita hari ini, bersyukur. Saudara sudah terima hak privilege. Lanjut dulu ya, baca ayat dulu ya. 1 Petrus pasal 3. Banyak ayat tapi saya maju-maju saja. 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-14. Tetapi ya, sekalipun kamu harus menderita juga. Karena apa? Karena kebenaran. Firman Allah bilang apa? Kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti. Dan apa yang mereka takuti. Dan apa? Janganlah gentar. Siapa di sini ingin berbahagia? Bisa angkat tangannya? Haleluya. Angkat tangan tinggi-tinggi. Haleluya. Saudara tahu salah satu kunci kita menerima bahagia apa? Kita menderita. Siapa yang menderita? Wah, kok beda nih?
Kok beda nih? Kita harus hidup berpadanan dengan Injil. Salah satu bagiannya kita harus dibentuk lewat penderitaan. Haleluya. Dua ayat terakhir. Roma, kita balik ke Roma. Roma pasal 8. Roma pasal 8. Kita baca ayatnya yang ke Saudara, saya udah pernah bicara tentang Roma 8 ayat 28 ya. Firman Allah bilang begini ayat 28. Gitu ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang apa? Mengasihi Dia, gitu ya. Mengasihi Dia itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Coba kita baca ayat yang ke-37. Ya. Ayat 37. Tetapi, gitu ya. Ini Paulus bilang, dalam semuanya itu kita lebih dari apa? Orang-orang yang menang. Oleh Dia apa? Yang telah mengasihi kita. Jadi kita mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Benar ya? Klop ini ya. Klop ya. Terus gimana bilang? Kita ini disebut apa? Orang-orang yang lebih dari para pemenang. Saya tanya di sini. Siapa saudara ya yang ingin disebut orang-orang yang lebih dari para pemenang? Semua ya? Siap ya? Siap? Siap. Kita baca. Ya, kita baca. Mulai ayatnya yang ke-31. Baru ketemu ayat 37 kan? Mulai ayat 31 kita baca. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Haleluya. Wow, luar biasa. Karena kita lebih dari apa? Orang-orang menang. Ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak akan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Amin. Saudara percaya? 34. 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Wow, siapa di sini yang percaya selain Dia lebih dari para pemenang? Tuhan ada di pihak dia. Sekarang apa? Dia orang pilihan Allah. Coba angkat tangan. Puji Tuhan. Dahsyat jemaat Tuhan di tempat ini. Ayat 34. Atau kita mulai ayat 35 saja. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Apa? Penindasan? Atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Saudara jawab apa? Dengan kata lain begini, untuk membuktikan bahwa saudara orang ini pilihan Allah, Tuhan ada di pihak kita, dan saudara siap menjadi orang pemenang, saudara harus melewati ini. Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang. Siap? Hah? Siap. Karena kita percaya kita ini lebih dari pemenang. Nggak ada yang bisa memisahkan kita. Wah, Arthur gak cuma penindasan kecil. Itu nggak bisa pisahkan saya dari Tuhan. Haleluya. Arthur kalau cuma kesesakan, itu mah biasa. Itu nggak bisa memisahkan saya dari kasih Tuhan. Saya lebih dari pemenang, Arthur. Haleluya. Haleluya ini ya. Saya semangat nih, puji Tuhan. Ayat 36. Seperti ada tertulis, oleh karena apa? Oleh karena engkau, kami apa? Ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Bahkan Paulus bilang, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelih. Waduh,
Tapi kita bersyukur. Itu kehormatan. Haleluya. Jadi kalau ada kesesakan, penderitaan, aniaya datang, corona datang, kita mau berkata, kita ini lebih dari pemenang. Saya sudah menerima hak istimewa dari Tuhan. Haleluya. Haleluya ini. Ya? Haleluya. Puji Tuhan. Tadi ada ayat terakhir tapi saya lupa di mana ya. Filipi pasal 3 ayat terakhir. Tiba-tiba keingat saudara ya. Ayatnya yang ke-10. Mari kita bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama. Ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-11. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan ketutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya, dengan kata lain ketika kita akan mengalami Tuhan, mengenal Tuhan, ada satu ayat 10 bilang apa? Bukan cuma mengenal Dia, tapi kita juga apa? Bersekutu dalam apa? Penderitaannya. Untuk hidup berpadangan dengan Kristus, selain kita teguh berdiri, selain kita tetap bersatu berjuang, kita mau bilang kita harus siap menderita. Jadi kalau saudara, seharusnya saudara bangga yang lagi menderita hari ini. Wow, terima kasih Tuhan. Saya sudah terima kehormatan dari Tuhan. Saya mau bilang begini. Mujizat seringkali yang Tuhan berikan, seringkali bukan masalah itu selesai. Tapi kekuatan bertahan di masalah itu mujizat yang Tuhan lagi berikan. Cuma kan seringkali kita gak sadari itu. Tapi kita mau berkata, ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Mari kita angkat pujian itu ya. Kita bersyukur buat firman Allah, mari kita berdoa. Mungkin hari-hari ini kita lebih banyak mementingkan kepentingan kita. Tapi kita mau berkata Tuhan,